Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Harlen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 2 ya. Yaitu mengenai pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Berkaitan dengan dasar hukum pembahasan tentang hak pakai atas tanah, sudah cukup lengkap ya saya jelaskan dalam video hak pakai atas tanah bagian 1. Sehingga di sini tidak perlu saya ulangi kembali. Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 dimaksud ya, supaya jelas dasar hukumnya. Materi pembahasan mengenai pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI ini terdiri dari 4 hal pokok ya, yaitu 1 mengenai yang berwenang memberikan, 2 mengenai syarat-syarat permohonan ya, 3 mengenai mekanisme atau tata cara pemberian, 4 mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu. Pertama mengenai yang berwenang memberikannya. 1 untuk apakah di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan ya. A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang memberikan hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan warga negara Indonesia di atas tanah negara berupa tanah pertanian seluas tidak lebih dari 50.000 meter persegi atau tidak lebih dari 5 hektar ya, dan berupa tanah non pertanian seluas tidak lebih dari 3.000 meter persegi. Kemudian di atas tanah hak pengelolaan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang memberikan semua hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI, baik itu berupa pertanian dan non pertanian ya, untuk semua luasannya. B. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang memberikan hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah negara berupa tanah pertanian seluas lebih dari 50.000 meter persegi ya, atau lebih dari 5 hektar sampai dengan tidak lebih dari 100.000 meter persegi atau tidak lebih dari 10 hektar, dan berupa tanah non pertanian seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau tidak lebih dari 1 hektar. C. Untuk selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, yang juga tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, adalah menjadi wewenang Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN ya, yaitu untuk memberikan hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah negara berupa tanah pertanian seluas lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 10 hektar, dan berupa tanah non pertanian seluas lebih dari 10.000 meter persegi ya,
Jelas ya? 2, pemegang hak milik atau kuasanya berwenang memberikan hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah hak milik, baik itu untuk tanah pertanian maupun untuk tanah non pertanian ya, serta untuk semua luasan. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan ya. 1, syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah negara ya. Persyaratannya yaitu A, fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau apabila dikuasakan juga fotokopi identitas kuasa berupa KTP serta surat kuasa ya. B, asli bukti perolehan tanah atau dasar penguasaan tanah atau alasak tanah ya. Mengenai ini dapat berupa sertifikat, akta pemindahan hak, akta atau surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kapling, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, risalah lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya ya. Nah, jika bukti perolehan tanah ataupun dasar penguasaan tanah ataupun alasan tanah yang disebut tadi tidak ada sama sekali, maka sebagai penggantinya didasarkan pada penguasaan fisik bidang tanah ya. Dan penguasaan fisik bidang tanah ini dituangkan dalam bentuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPT FBT, kami ulangi, atau SPP FBT atau SP2 FBT ya, dari yang bersangkutan ya, yang dibuat di bawah tangan, dengan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah tersebut. Dan saksi ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ya. Kemudian surat pernyataan SPP FBT ini juga diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat ya. C, surat pernyataan yang bersangkutan mengenai jumlah bidang tanah dan status tanah yang telah dimiliki yang bersangkutan ya. D, daftar dan peta perolehan tanah. Ini diperlukan apabila perolehan tanah ataupun permohonan lebih dari 5 bidang tanah. E, dokumen perizinan berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPPR ya, KPPR, dan berupa perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi jika tanah berasal dari reklamasi ya. F, dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. G, bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ya, apabila ada ya. H, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP FBT dari yang bersangkutan yang dibuat di bawah tangan, di mana isi surat pernyataan SPP FBT ini memuat pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut ya, yaitu
bahwa tanah yang tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik pihak lain dan statusnya merupakan tanah negara. Kemudian bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, ya. Bahwa penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka. Bahwa perolehan tanah sesuai data yang sebenarnya, dan apabila ternyata terjadi permasalahan di kemudian hari, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan instansi Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian isinya bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah atau tanah tidak dalam keadaan sengketa. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur apabila tanah dijadikan jaminan utang, ya. Kemudian isinya bahwa tanah bukan aset pemerintah pusat, pemerintah daerah atau aset BUMN atau BUMD, ya. Bahwa tanah berada di luar kawasan hutan dan atau di luar areal hutan alam primer dan lahan gambut yang dihentikan perizinannya, ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan atau jalan air, ya. Kemudian isinya bahwa yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian bahwa yang bersangkutan bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Kemudian isinya terakhir bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya. Sebagai catatan di sini bahwa surat pernyataan SPP FBT yang baru saya jelaskan ini adalah berbeda dengan surat pernyataan SPP FBT yang saya jelaskan tadi sebagai pengganti alas hak tanah atau dasar perolehan tanah atau dasar penguasaan tanah yang tidak ada sama sekali, ya. Seperti yang disebut tadi, ya, yang terdahulu. 2. Syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah hak pengelolaan, ya. Persyaratannya yaitu A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau jika dikuasakan juga disertakan fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa, ya. B. Surat perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan, ya. Dalam surat perjanjian ini isinya juga memuat tentang kewajiban pemegang hak pakai, yaitu bahwa pemegang hak pakai bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan atau jalan air, ya. Kemudian isinya juga tercantum, ya, bahwa pemegang hak pakai bersedia mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. C. Persyaratannya bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah apabila ada, ya.
3. Syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu pertama kali kepada perorangan WNI di atas tanah hak milik, ya. Persyaratannya yaitu A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau apabila dikuasakan juga disertakan fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa, ya. B. Akta pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu dari PPAT antara pemegang hak milik dengan pemegang hak pakai, ya. C. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan dan penempatan tanah. D. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah apabila ada, ya. Berkaitan dengan persyaratan tadi yang saya sebutkan, bahwa semua fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat umum, misalnya notaris atau PPAT, atau dilegalisir oleh petugas loket pelayanan kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara pemberian, ya, baik di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, dan di atas tanah milik, ya. Tahap pertama, 1. Pemohon atau persorangan WNI mengajukan permohonan pengukuran secara tertulis atas bidang tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat atau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sesuai kewenangannya, ya. Permohonan ini diajukan dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota. Dan pada permohonan ini dibubuhi materai cukup serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Selanjutnya dalam permohonan itu dilampirkan persyaratan yang ditentukan, ya. Sebagai persyaratannya ini secara mutatis mutandis sama dengan permohonan hak yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dan pemohon membayar biaya pendapatan negara bukan pajak atau PNBP untuk pengukuran, ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga pemohon harus menanggung-jawabi transport pelaksanaan pengukuran. 2. Setelah permohonan pengukuran telah memenuhi persyaratan lengkap dan pemohon telah melunasi pembayaran biaya PNBP pengukuran, maka petugas pengukuran ataupun juru ukur dari kantor pertanahan kabupaten kota atau dari kantor wilayah BPN provinsi atau dari Kementerian Agraria Tata Ruang BPN sesuai kewenangannya melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya. Dan hasilnya dituangkan dalam peta bidang tanah, ya. Kemudian peta bidang tanah tersebut diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan. Mengenai kewenangan pengukuran ini perlu saya jelaskan, ya, saya tambahkan bahwa kantor pertanahan kabupaten kota mempunyai wewenang untuk mengukur bidang tanah yang luasnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang melakukan pengukuran untuk yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar.
Kemudian selebihnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria Tata Ruang BPN ya. Tahap kedua, khusus untuk permohonan hak pakai di atas tanah negara dan di atas tanah pengelolaan ya. Ini khusus tahap kedua, khusus permohonan hak pakai di atas tanah negara dan di atas tanah pengelolaan. A. Pemohon atau persorangan WNI mengajukan permohonan hak pakai atas tanah berjangka waktu secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan melampirkan persyaratan permohonan yang telah disebutkan tadi ya, serta melampirkan pula peta bidang tanah hasil pengukuran pada tahap pertama. B. Setelah menerima berkas permohonan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya ya. Apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen ya, dan diberikan SPS atau surat perintah setor biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh panitia A atau oleh petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Setelah berkas permohonan yang diterima lengkap serta pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui panitia pemeriksaan tanah A atau panitia A atau petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapangan ya, baik dari segi aspek yuridis maupun dari aspek fisik, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah A atau risalah pemeriksaan tanah atau constaterings report dengan ketentuan apabila ternyata masih terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maka hal itu diberitahukan kepada pemohon supaya melengkapinya ya. Apabila data yuridis dan data fisik telah sesuai atau memenuhi syarat, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu atau menerbitkan SK penolakan permohonan disertai alasan penolakannya. Hal ini apabila kewenangan pemberian haknya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan ya. Atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan hak pakai atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan surat pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan tentang dapat atau tidaknya permohonan hak pakai atas tanah dikabulkan ya, jika kewenangan pemberian haknya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Sebagai catatan bahwa dalam pemeriksaan tanah tadi, transport pemeriksaan tanah adalah menjadi tanggung jawab dari pemohon ya.
E. Setelah menerima berkas permohonan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memproses pemeriksaannya dan selanjutnya menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah yang dimohon apabila permohonan memenuhi syarat lengkap, ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan yang disertai alasan penolakannya. Ini dilakukan apabila kewenangan pemberian haknya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya, atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan tentang dapat atau tidaknya permohonan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut dikabulkan, ya. Jika kewenangan pemberian haknya merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Penyampaian berkas permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan. F. Setelah menerima berkas permohonan dari Kakanwil BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN memproses pemeriksaannya, serta kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohon apabila permohonan tersebut memenuhi syarat lengkap, ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan hak pakai atas tanah tersebut disertai dengan alasan penolakannya. G. Setelah memperoleh surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran haknya secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan membubuhi materai cukup serta menandatanganinya, juga membayar biaya PNBP pendaftaran di loket pelayanan pertanahan dengan melampirkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berjalan, ya. Kemudian bukti SSB, BPHTB atau pelunasan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian bukti SPP PPH sesuai ketentuan. Serta persyaratan lainnya sesuai surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah dimaksud, ya. H. Apabila permohonan pendaftaran hak pakai tersebut sudah lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan dan menandatangani sertifikat hak pakai atas tanah atas nama pemohon, ya, selaku pemegang atau penerima hak pakai atas tanah berjangka waktu dimaksud, ya. Mengenai sertifikat ini, ya, perlu saya informasikan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang telah ditunjuk ataupun ditetapkan oleh Menteri
Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kantor pertanahan kabupaten kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka sertifikat yang diterbitkan adalah sertifikat hak pakai elektronik, ya, atau sertifikat hak pakai L. Dan sekarang tahap kedua khusus untuk permohonan hak pakai atas tanah di atas tanah hak milik. Kami ulangi, di atas tanah hak milik, ya. Kalau tadi di atas tanah hak pengelolaan dan tanah negara, ya. Satu, setelah dilakukan pengukuran dan maka pemegang hak milik dan pihak ketiga atau pemegang hak pakai, maksud kami calon pemegang hak pakai, mengadakan perjanjian pemberian hak pakai atas pemberian hak pakai dengan akta PPAT atau pejabat membuat akta tanah tentang pemberian hak pakai atas tanah, ya. Dua, setelah dibuat akta perjanjian pemberian hak pakai atas tanah, maka pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pemegang hak pakai mengajukan permohonan pendaftaran hak pakai atas tanah kepada kantor pertanahan kabupaten kota, serta membayar biaya PNBP pendaftaran serta melampirkan persyaratan yang diperlukan, yaitu akta PPAT tentang pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu, kemudian surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, bukti SSB BPHTB ataupun pelunasan BPHTB, bukti SSP PPH sesuai ketentuan, dan peta bidang tanah. Tiga, setelah menerima permohonan pendaftaran pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak milik tersebut dan telah pula memenuhi persyaratan lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah berjangka waktu atas nama pemohon selaku pemegang hak pakai atau penerima hak. Kemudian sertifikat diserahkan kepada pemohon selaku pemegang hak atau penerima hak yang bersangkutan ataupun kuasanya, ya. Keempat, ya, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan, ya. Pelayanan permohonan hak pemberian hak pakai atas tanah berjangka waktu secara manual kepada persorangan WNI di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan, ya. Kami ulangi, di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan. Mengenai hak milik belum ada diatur, ya. Yaitu 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi kecuali tanah bekas guna usaha, ya. Waktunya 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 500 hektar. Waktunya 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 500 hektar, ya. Dalam jangka waktu penyelesaian pelayanan ini tidak termasuk kirim-mengirim berkas, ya, dan dokumen permohonan dari kantor pertanahan ke kantor wilayah BPN provinsi, ke Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau sebaliknya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini.
atau WA 081251240000 atau email harlenssland@gmail.com, yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.